Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini Chen Wen dan kedua bawahannya sedang berada di sebuah penginapan kota Wugung. Kota Wugung adalah sebuah kota yang sangat besar di alam energi semesta, dan Tuan Kota Wugung memiliki hubungan kerjasama dengan 5 kota lainnya. 5 kota lainnya juga adalah kota yang bukan termasuk wilayah kekuasaan klan Gu. Bila terjadi sesuatu pada salah satu kota yang bukan menjadi wilayah kekuasaan klan Gu, maka kota lainnya akan segera bekerja sama menghadapi klan Gu dan mengusir klan Gu keluar dari wilayah mereka. 6 wilayah kota yang cukup besar, dengan total wilayah sebesar 20% dari alam energi semesta adalah wilayah milik 6 kota. Sebenarnya bisa saja klan Gu dengan paksa menguasai 6 kota, tapi kerugian yang akan diterima oleh klan Gu juga tidak sedikit. Bisa saja lebih dari setengah kekuatan klan Gu akan binasa bila melakukan peperangan dengan ke-6 kekuatan yang menguasai 20% wilayah alam energi semesta ini. Sementara sekte dan klan yang menjadi bawahan klan Gu tidak akan mau membantu klan Gu dalam memerangi 6 wilayah ini. Bila klan Gu melemah, maka klan Gu akan menjadi sasaran empuk oleh serangan dari bawahan klan Gu sendiri. Akhirnya klan Gu juga akan binasa. Sehingga sampai sekarang selama ratusan tahun, klan Gu tidak pernah berani mencaplok wilayah 6 kekuatan. Saat ini Chen Wen yang berada di kota Wugung tidak mengetahui tentang hal ini, tapi beberapa mata-mata klan Gu telah mengetahui keberadaannya. Sedangkan penguasa kota Wugung yang bernama Wu Jing saat ini tengah menerima laporan dari bawahannya tentang Chen Wen. Di tengah-tengah sebuah gedung istana kota, tepatnya di aula pertemuan, Tuan Kota menerima laporan bawahannya. Saya menghadap Tuan Kota untuk melaporkan sesuatu hal. Silahkan katakan laporan Anda. Tuan Kota, baru-baru ini, tepatnya semalam, ada 3 praktisi yang berasal dari alam bintang sakti yang sangat jauh, datang ke kota kita. Mereka ternyata sedang berkonflik dengan klan Gu. Saat ini beberapa mata-mata klan Gu yang memasuki kota kita telah tertangkap dan setelah kami interogasi, ternyata mereka menunggu ketiga praktisi itu untuk menangkapnya. Tuan Kota, bagaimana menurut Tuan untuk menangani ketiga praktisi dari alam bintang sakti? Tuan Kota Wu Jing saat ini sedikit terkejut, karena ada sebuah alam yang dapat dibilang alam lemah berani menentang klan Gu. Apakah kalian tahu apa basis kultivasi ketiga praktisi dari alam bintang sakti yang datang ke wilayah kita saat ini? Lapor Tuan, kami hanya dapat melihat 2 orang saja, yaitu keabadian tahap awal, sedangkan yang satu lagi dan menurut kami merupakan pemimpinnya, tidak dapat kami lihat basis kultivasinya. Sang pemimpin kota terkejut mendengar keterangan bawahannya, karena tidak menyangka bahwa di alam bintang sakti terdapat praktisi yang sudah mencapai keabadian. Coba kamu undang ketiga praktisi dari alam bintang sakti tersebut ke istana kota kita, aku secara pribadi akan bertanya kepada ketiganya. Penguasa kota Wugung yang bernama Wu Jing ini sangat penasaran dengan ketiga orang dari alam bintang sakti. Wu Jing berniat, bila memang kekuatan Chen Wen sangat tinggi, Wu Jing berniat akan menarik Chen Wen ke pihaknya. Dan bila memungkinkan, Wu Jing bersedia bekerja sama dengan Chen Wen berperang dengan klan Gu. Bagaimanapun juga, usia Wu Jing sudah ratusan tahun, dan pengalamannya juga tidak sedikit, hingga dia tidak menganggap sepele pihak Chen Wen. Sementara itu, di sebuah penginapan yang terbilang cukup besar di kota Wugung, terjadi percakapan antara Chen Wen dan kedua bawahannya. Tuan muda, apa tidak lebih baik kita mencari sebuah tempat untuk kembali berkultivasi? Benar apa yang dikatakan Lo Chu Tuan muda, aku juga merasa kekuatanku dapat menerobos bila berkultivasi di alam ini, karena energi spiritualnya sangat kaya. Sebenarnya bukan hanya kedua bawahannya saja yang merasakan ketebalan energi di alam ini, tapi Chen Wen juga merasakan ketebalan energi di alam ini memang benar-benar sangat kaya dan sangat tebal.
Chen Wen yakin, bila dia diberi waktu beberapa bulan lagi untuk berkultivasi di alam ini menggunakan formasi pengumpulan energi, Chen Wen dapat menerobos ke ranah yang lebih tinggi. Tapi saat ini waktu mereka tidak mengizinkan mereka semua untuk berkultivasi dengan tenang. Aku tahu, tapi kita tidak memiliki waktu untuk berkultivasi di sini. Kalau kita melakukan kultivasi di sini lebih lama, takutnya alam kita akan kembali diserang oleh klan Gu. Kedua bawahan Chen Wen juga menganggukkan kepala mereka tanda mengerti maksud Chen Wen, yang meragukan waktu mereka untuk berkultivasi. Tiba-tiba, terdengar suara pintu kamar mereka diketuk seseorang. Tuan-tuan, mendengar ketukan pintu pada waktu hampir malam ini, Chen Wen dan kedua bawahannya saling pandang. Tenanglah kalian, mungkin pihak klan Gu mulai mengirim pasukannya untuk menangkap kita atau pihak lainnya. Atau bisa juga pihak penginapan ini ada keperluan dengan kita. Kedua bawahan Chen Wen lalu saling menatap dan saling menganggukkan kepala mereka. Lo Chu, bukakan pintunya, tanyakan ada keperluan apa. Baik tuan muda. Chen Wen memerintahkan Lo Chu untuk membuka pintu, sedangkan Kim Kau dan Chen Wen telah bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Tampak seorang pria dengan pakaian prajurit, seperti seragam penjaga kota, pria tersebut tersenyum ramah dan bertanya kepada Lo Chu dan menangkupkan tangan di dada kepada Lo Chu sebagai tanda menghormat. Tuan penguasa kota mengundang tuan-tuan untuk berkunjung ke istana kota, apakah tuan-tuan menerima undangan dari penguasa kota kami? Sang prajurit langsung mengungkapkan tugasnya kepada Lo Chu ketika Lo Chu membuka pintu kamar, hingga membuat Lo Chu yang telah bersiap-siap menjadi sedikit kikuk. Sedangkan Chen Wen dan Kim Kau yang sedang duduk di kamar tersebut juga mendengar undangan dari penguasa kota. Chen Wen lalu berdiri dan berjalan ke pintu, lalu menangkupkan tangan di depan dada dan berkata, Tuan prajurit, saat ini waktunya sudah malam, lebih baik besok pagi kami datang ke istana kota. Ketika Chen Wen mengatakan esok pagi, sebenarnya Chen Wen ingin menyusun rencana. Kalau saat ini Chen Wen dan kedua bawahannya langsung berangkat, takutnya pihak penguasa kota adalah musuh, maka ini akan sangat merepotkan. Chen Wen dan bawahannya juga perlu menyusun rencana yang matang. Mendengar perkataan Chen Wen, prajurit itu masih dengan wajah yang ramah lalu menangkupkan tangan di dada dan berkata kepada Chen Wen. Baiklah, bila tuan muda merasa besok pagi lebih baik, maka aku akan menyampaikan pesan tuan muda kepada penguasa kota Wujing, niat baik tuan muda. Baik, silahkan. Chen Wen mempersilahkan pihak prajurit pergi dan setelah prajurit tersebut pergi, Chen Wen kembali duduk dan Lo Chu menutup pintu penginapan. Lo Chu juga kembali duduk di tempatnya semula, lalu Chen Wen membuat sebuah segel formasi untuk menutupi ruang kamar tersebut, agar suara ketiganya tidak terdengar di luar kamar. Sekarang suara kita tidak akan terdengar di luar, besok pagi kita bertiga akan pergi ke istana kota, sedangkan pasukan hewan iblis akan memasuki ruang kosong untuk bersembunyi dan bersiap-siap dengan segala kemungkinan. Aku harap kalian dapat bersikap sewajarnya dan tidak mengundang kecurigaan pihak penguasa kota. Kita belum tahu keinginan penguasa kota. Baik tuan muda, kami akan mengikuti pengaturan tuan muda. Baiklah. Sekarang istirahatlah dulu, besok kita akan pergi ke istana kota. Ketiganya lalu pergi ke tempat tidur untuk beristirahat dengan berkultivasi. Bagi Chen Wen dan kedua bawahannya, berkultivasi adalah sebuah keharusan, karena kekuatan yang mereka miliki saat ini dirasa mereka masih kurang kuat. Keesokan harinya, kembali terdengar suara ketukan di pintu kamar Chen Wen. Tampak Kim Kau dan Lo Chu juga telah bersiap, dan keduanya berjalan ke pintu, lalu Kim Kau membuka pintu. Tuan, apakah Anda telah siap menuju istana penguasa kota Wugung? Prajurit yang mengetuk pintu bertanya kepada Kim Kau, lalu Kim Kau dan Lo Chu menganggukkan kepalanya. Kami telah siap, tapi kami harap Anda dapat menunggu sebentar lagi, tuan muda kami sedang membersihkan diri terlebih dahulu. Oh, ya. Silahkan tuan muda Anda membersihkan diri, aku akan menunggu di luar penginapan. Baik, terima kasih. Prajurit itu lalu membalikan tubuhnya dan berjalan keluar dari penginapan. Beberapa saat kemudian,
terlihat Chen Wen dan kedua bawahannya keluar dari penginapan. "Tuan, silahkan pimpin jalan, kami akan pergi menuju istana penguasa kota." "Baik, silahkan Tuan." Prajurit itu lalu berjalan duluan dan beberapa saat kemudian sampailah mereka ke kediaman penguasa kota. Tanpa sepengetahuan prajurit yang membawa Chen Wen dan bawahannya, Chen Wen segera melambaikan tangannya, dan keluarlah pasukan hewan iblis jiwa yang saat ini dalam keadaan transparan. "Kalian tunggu di sini, bila terjadi sesuatu, bersiaplah menerima perintahku, saat ini jangan terlihat oleh siapapun." "Baik Tuan, kami akan melaksanakan perintah Tuan." Leng Hun segera memberi hormat kepada Chen Wen. Leng Hun tahu tugasnya, karena tadi malam, Chen Wen telah memberikan pengarahan kepadanya, sehingga saat ini Leng Hun dan pasukannya bersiap-siap di luar istana penguasa kota. Tampak sebuah istana yang sangat megah, bagaikan istana milik penguasa alam bintang sakti, dan bahkan lebih megah lagi. Luar biasa alam energi semesta ini, bahkan tempat tinggal seorang penguasa kota lebih megah daripada istana penguasa di alam bintang sakti. Chen Wen bergumam sendiri ketika melihat bentuk istana yang megah. Chen Wen dan kedua bawahannya tidak tahu kalau istana penguasa kota ini tidak berhubungan dengan penguasa klan Gu. "Tuan, silahkan jalan dari arah ini lurus saja menuju ke ruang pertemuan. Saya hanya bisa antar Anda sampai di sini saja." "Baik, terima kasih." Ketiganya lalu berjalan bersama-sama dan bersiap-siap melakukan peperangan, karena ketiganya tidak tahu apa maksud undangan penguasa kota Wugung ini. Chen Wen dan kedua bawahannya saat ini sedang berhadapan dengan seorang penguasa kota yang memakai pakaian kebesaran seorang penguasa yang sangat mewah. "Silahkan duduk Tuan-tuan." Penguasa kota Wugung mempersilahkan Chen Wen dan kedua bawahannya duduk di kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar. "Terima kasih penguasa kota." Chen Wen menangkupkan tangan di depan dada dan bersama kedua bawahannya duduk di kursi yang tersedia berseberangan dengan duduk sang penguasa kota. "Tuan-tuan, aku minta maaf karena telah mengundak Anda sekalian ke istana kotaku. Kalau boleh tahu, aku ingin mengetahui ada masalah apakah Anda sekalian di alam energi semesta ini?" Chen Wen menatap mata penguasa kota dengan tatapan menyelidik dan belum membuka suara, hanya tampak sedikit tersenyum. Melihat keraguan Chen Wen, penguasa kota memakluminya, lalu berkata kepada Chen Wen, "Jangan takut, kami hanya ingin mengetahui maksud kedatangan Anda bertiga. Ketahuilah, bahwa kota Wugung ini adalah kota yang bebas dari jajahan klan Gu. Kami tidak menjadi wilayah kekuasaan klan Gu, sehingga kami tidak akan mentolerir bila ada mata-mata ataupun kerabat klan Gu." Mendengar perkataan penguasa kota, akhirnya Chen Wen dan kedua bawahannya mengendurkan urat-urat mereka, lalu Chen Wen kembali tersenyum dengan lebar dan menangkupkan tangannya di depan dada. "Maafkan sikap kami barusan, kami tidak tahu kalau di sini bukan wilayah klan Gu, kami harus hati-hati, tapi setelah mendengar perkataan Tuan Kota, maka kami tidak ragu mengatakan maksud kami datang ke alam ini, yaitu kami ingin memerangi klan Gu." Mendengar perkataan Chen Wen, sang penguasa kota sangat tercengang, dan seakan-akan tidak percaya. "Apa, Tuan? Anda terlalu impulsif bila Anda datang untuk menyerang klan Gu dengan kekuatan Anda bertiga saja." Kembali Chen Wen tersenyum dan berkata dengan tenang, "Kami telah memperhitungkan kekuatan kami, dan kurasa kami tidak akan kalah dengan kekuatan dari klan Gu." Mendengar perkataan Chen Wen, sang penguasa kota menyipitkan matanya dan memperhatikan Chen Wen dengan teliti. Penguasa kota akhirnya tahu ranah Chen Wen yang berada di ranah keabadian tahap menengah. "Tuan, Anda terlalu impulsif. Menurut pendapat dan penilaianku, Anda hanya berada di ranah keabadian tahap menengah. Bagaimana Anda dapat bersaing dengan ranah keabadian tahap sempurna atau tahap akhir? Belum lagi pasukan klan Gu yang sangat banyak, hingga ratusan juta orang, sedangkan Anda hanya bertiga saja." Mendengar kata-kata Tuan Penguasa Kota, Chen Wen kembali tersenyum. "Untuk itu, aku juga memiliki pasukan jutaan orang bersamaku, dan kami semua siap melakukan pertarungan mati-matian." Mendengar itu, penguasa kota hanya tersenyum kecut, karena tidak percaya bila Chen Wen memiliki pasukan yang sangat banyak,
menurut penyelidiknya, Chen Wen datang dari luar dan masuk ke alam ini hanya bertiga, dan mereka tidak melihat pasukan Chen Wen. Tuan, kalau boleh kami tahu, apa perselisihan Anda dengan klan Gu? Kenapa Anda terlalu ngotot untuk bertempur dengan klan Gu? Chen Wen lalu menceritakan permasalahan dibuat oleh klan Gu di alam bintang sakti, dan juga alam-alam yang lebih rendah yang lainnya yang telah menjadi budak klan Gu kepada penguasa kota Wugung. Tapi menurutku, kekuatan tuan-tuan masih belum cukup, tapi bila tuan-tuan tidak keberatan, bolehkah kami melihat kekuatan pasukan Anda sesungguhnya? Mendengar pihak lain ingin mengetahui kekuatan pasukannya, dan bila Chen Wen memperlihatkan pasukannya, maka Chen Wen harus mengizinkan penguasa kota untuk masuk ke dunia cincin. Chen Wen ragu dan belum percaya sepenuhnya kepada tuan penguasa kota ini. Lalu tanpa disadari sang penguasa kota, Chen Wen menyentuh pelipisnya dan menatap tuan kota. Tiba-tiba tuan kota merasa sedikit pusing, karena saat ini Chen Wen sedang menyerap pengetahuan tuan penguasa kota, untuk mengetahui rencana tuan kota. Setelah beberapa saat, Chen Wen telah berhasil menyerap pengetahuan dari sang penguasa kota tanpa diketahui oleh sang penguasa kota tersebut. Penguasa kota hanya merasakan kepalanya pusing tanpa mengetahui penyebab kepalanya bisa pusing. Chen Wen yang telah berhasil mengetahui semua rencana dari sang penguasa kota Wugung lalu tersenyum dan saat ini dia percaya 100% kepada sang penguasa kota, karena sang penguasa kota tidak memiliki maksud jelek terhadap dirinya. Hanya Chen Wen melihat keinginan sang penguasa kota untuk menarik dirinya di pihak sedang penguasa kota saja. Tuan penguasa kota, apakah Tuan ingin melihat kekuatan pasukanku sesungguhnya? Ya, aku hanya tidak mau Anda akan mendapat celaka di tangan klan Gu saja, ini agar meyakinkan diriku atas kekuatan Tuan. Baiklah, Tuan penguasa jangan menolak, bila Tuan akan kutarik memasuki dunia independenku. Baik, mendengar Chen Wen akan membawa sang penguasa kota ke dunia cincin, kedua bawahan Chen Wen menjadi cemas, lalu berkata, Tuan muda, apakah Tuan muda akan membawa Tuan penguasa kota untuk ke sana? Chen Wen hanya mengangguk, lalu Chen Wen membungkus dirinya dan juga penguasa kota dengan energinya. Tiba-tiba Chen Wen dan penguasa kota menghilang, saat ini tinggal Kim Kau dan Lo Chu saja yang berada di ruangan tersebut. Beberapa pengawal sang penguasa kota yang bersembunyi di kegelapan segera terkejut, lalu keluar dari persembunyian mereka. Pengawal sang penguasa kota yang berjumlah sebanyak 25 orang, dengan ranah yang rata yaitu keabadian tahap menengah dan tinggi lalu membentak Kim Kau dan Lo Chu. Kalian, di mana sang penguasa kota dibawa oleh tuan muda kalian? Katakan sejujurnya, atau kalian akan kami bunuh. Kim Kau dan Lo Chu yang mendengar ancaman dari para pengawal sang penguasa kota segera bersiap-siap melakukan pertempuran bila mereka diserang, lalu Kim Kau berkata dengan tenang. Tenanglah kalian, saat ini tuan muda kami membawa tuan penguasa kota untuk melihat pasukan kami di dunia independen milik tuan muda kami. Kalian jangan salah paham dahulu, bila kalian sabar menunggu, maka sebentar lagi, penguasa kota akan segera muncul kembali. Apa kamu tidak berbohong? Apakah kalian takut? Maka kalian berbohong kepada kami. Beberapa pengawal yang berangasan segera membentak kedua bawahan Chen Wen, sehingga memancing kemarahan Lo Chu, karena sifat Lo Chu yang memang aslinya pemarah, karena dia berwujud asli singa perak, lalu menjadi marah. Sialan kalian, jangan kalian pikir dengan jumlah kalian yang banyak kami takut. Leng Haoen, kemarilah kalian. Tampak ribuan pasukan hewan jiwa bawahan Chen Wen segera memasuki ruangan pertemuan tersebut, hingga membuat pasukan pengawal sang penguasa kota sedikit bergetar jiwa mereka. Saat Leng Hun tiba, kedua belah pihak saat ini menjadi terdiam, karena pasukan Leng Hun bukan pasukan kaleng-kaleng. Biarpun ranah pasukan Leng Hun hanya sebatas dewa ilahi tahap akhir, tapi pasukan mereka dapat menghilang, sehingga pasukan sang pengawal penguasa kota menjadi sedikit tertekan. Lalu salah satu pemimpin pasukan pengawal penguasa kota menaju dan berkata sambil sedikit mengancam. Baiklah, kami akan menunggu selama 1 jam, bila penguasa kota tidak muncul, maka peperangan ini tidak akan terelakkan. Terserah dirimu.
Bila kau ingin melakukan peperangan saat ini pun kami tidak akan takut. Lo Chu yang sudah marah balas mengancam pemimpin pasukan pengawal sang penguasa kota. Akhirnya kedua belah pihak kembali tenang dan menunggu dengan gelisah, sedangkan di dunia cincin, Chen Wen memanggil semua pasukannya untuk berkumpul di depan istana di dalam dunia cincin. Chen Wen membawa sang penguasa kota Wu Jing berdiri di depan istana, hingga berapa saat kemudian, terdengar suara gemuruh yang sangat kuat, hingga menggetarkan seisi dunia cincin. Hal ini membuat Lo Ling yang saat ini sedang berkultivasi, akhirnya membuka matanya karena merasakan tempatnya berkultivasi bergetar, lalu dia keluar dari istana dan mendapati Chen Wen berdiri dengan seseorang yang tidak dikenalnya. Kakak Wen, ada apakah ini? Dan siapakah tuan ini? Chen Wen lalu tersenyum dan berkata kepada Lo Ling juga kepada penguasa kota Wu Jing untuk berkenalan. Oh, Linger. Perkenalkan, ini adalah penguasa kota Wugong yang berada di alam energi semesta, dan tuan dia adalah tunanganku, Lo Ling. Salah kenal tuan penguasa kota, saya Lo Ling, tunangan kakak Wen. Oh, ya salam kenal, saya Wu Jing, penguasa kota Wugong. Anda sungguh cantik seperti seorang peri, tuan muda ini sungguh beruntung mendapatkan Anda sebagai pasangannya. Wu Jing memuji Lo Ling, karena bagi Wu Jing, Lo Ling sungguh seorang gadis yang sangat cantik bagai bidadari. Lo Ling segera tersenyum malu, lalu berujar, "Terima kasih tuan kota Wu Jing." Beberapa saat kemudian, jutaan pasukan Chen Wen telah berkumpul di depan istana. Hormat kepada tuan muda. Semua bawahan Chen Wen berlutut dan mengucapkan salam. Inilah pasukanku tuan kota. Apakah dengan pasukanku, kami bisa bersaing dengan klan Gu? Penguasa kota Wu Jing sangat terkejut melihat kekuatan pasukan Chen Wen, tapi dia tetap merasa kekuatan Chen Wen masih kurang. Penguasa kota lalu berpikir untuk menggabungkan pasukannya dengan pasukan Chen Wen, ditambah pasukan 5 kota yang lainnya. Terus terang, pasukan tuan sungguh membuatku takjub, tapi untuk bersaing dengan pasukan klan Gu, pasukan tuan masih kurang banyak. Begini saja, aku akan menghubungi kekuatan dari 5 kota yang lainnya untuk bergabung dengan pasukan tuan agar kita bisa bersama-sama menghancurkan klan Gu. Chen Wen tidak menyangka, menurut penguasa kota Wu Jing, dengan pasukannya, bahkan itu belum cukup kuat menghadapi klan Gu. Mendengar tawaran tersebut, Chen Wen merasa sangat senang, lalu menganggukkan kepalanya tanda setuju. Baiklah, aku setuju. Penguasa kota Wu Jing senang mendengar jawaban Chen Wen, lalu menganggukkan kepalanya. Chen Wen segera memesan Lo Ling dan pasukannya agar bersiap-siap untuk berperang. Kalian semua harus bersiap-siap berperang, mungkin beberapa hari lagi, kalian semua akan segera melakukan peperangan. Baik tuan muda, kami selalu siap melaksanakan perintah tuan muda. Kakak Wen, bolehkah aku ikut kamu keluar? Baiklah, mari kita keluar. Kembali Chen Wen membawa penguasa kota bersama Lo Ling keluar dari dunia cincin. Ketiganya lalu muncul di ruangan yang saat ini telah penuh dengan pasukan kedua belah pihak. Ada apakah ini? Kenapa kalian semua keluar? Dan siapakah makhluk itu? Sang penguasa kota dan Chen Wen terkejut melihat banyaknya pasukan kedua belah pihak berdiri berhadap-hadapan. Penguasa kota, mereka adalah pasukanku, mungkin terjadi kesalahpahaman di sini. Leng Hun, kamu dan pasukanmu kembalilah dahulu, saat ini keadaan aman. Baik tuan. Chen Wen lalu membungkus pasukan Leng Hun dan memasukkannya ke dalam dunia cincin. Sedangkan pasukan bayangan dari pengawal sang penguasa kota juga terlihat lega setelah melihat penguasa kota terlihat baik-baik saja. Tuan kota, apakah Anda baik-baik saja? Ya, tadi tuan itu membawaku untuk melihat pasukannya di dunia independen miliknya. Sebenarnya tuan kota Wu Jing juga tahu bahwa yang disebutkan Chen Wen sebagai dunia independen adalah ruang di dalam cincin penyimpanan Chen Wen. Karena sang penguasa kota juga memiliki cincin jenis yang sama, di alam energi semesta ini, cincin yang memiliki ruang sangat luas juga banyak yang memilikinya. Tapi jenis cincin ini sangat langka dan sangat mahal harganya, tidak semua praktisi yang memiliki uang dapat memiliki cincin ini.
Setelah penguasa kota Wujing mengetahui kekuatan Chen Wen, dia lalu menghubungi penguasa kota yang bukan menjadi bawahan klan Gu. 5 penguasa Ota segera dihubungi oleh sang penguasa kota Wujing, hingga penguasa Wujing mendapatkan balasan panggilannya. Tuan, kita sudah berkenalan, tapi kami belum mengetahui nama Tuan. Saya bernama Wujing. Wujing menangkupkan tangannya di depan dada, dan menganggap Chen Wen setara dengan dirinya. Aku bernama Chen Wen dan aku berasal dari alam yang lebih kecil dari alam bintang sakti. Kebetulan, alam bintang sakti masih merupakan satu gugusan dengan alanemku. Oh, baiklah, sekarang, kami berharap, Tuan Chen Wen dapat menunggu kedatangan kelima penguasa kota yang juga merupakan lawan dari klan Gu. Kita akan membicarakan tentang penyerangan kita terhadap klan Gu bersama kelima penguasa kota yang lainnya. Oh, baiklah, kami akan kembali ke penginapan. Tuan Chen Wen, lebih baik Anda bersama bawahan Anda menginap di istana kami saja. Mungkin besok, kelima penguasa kota telah sampai di sini. Baiklah, Tuan Kota lalu memanggil salah satu pelayan di istana ini untuk mengantarkan Chen Wen, Lo Ling dan juga kedua bawahannya menuju tempat beristirahat dan menginap. Keesokan harinya sekitar hampir setengah hari, satu persatu penguasa kota berjumlah 5 orang hadir di istana penguasa kota Wugung. Wujing lalu membawa Chen Wen dan kelima penguasa kota yang hadir untuk berkenalan. Tuan Chen Wen, perkenalkanlah, kelima orang ini adalah penguasa kota. Chen Wen lalu berkenalan dengan kelima penguasa kota. Salah satunya adalah seorang wanita yang tampak masih berumur 30-an, padahal dia telah berumur ratusan tahun. Wanita ini adalah penguasa kota Mingling yang bernama Li Meng, lalu ada seorang praktisi yang sedikit gempal bernama Ji Bong yang menguasai kota Bongpai, kemudian seorang pria dengan penampilan bagai seorang berumur 60 tahun dengan jenggot panjang berwarna putih bernama Si Leng, penguasa kota Ciuci. Ada lagi seorang pria dengan penampilan cukup menyeramkan, dengan luka codet di pipinya bernama Pai dan penguasa kota Songkang. Yang terakhir adalah seorang pria dengan tampilan bagai seorang pemuda tampan berusia 20-an, tapi berumur ratusan tahun juga. Dia bernama Tian Li, dia adalah penguasa kota langit. Kelima penguasa kota sama-sama memiliki ranah yang sama dengan penguasa kota Wugung. Setelah mengobrol dengan kelimanya dan saat ini ketujuh orang tersebut sedang mengelilingi sebuah meja bundar yang cukup besar menampung 7 praktisi kuat itu. Saatnya kita membicarakan tentang pertemuan kita, harap semua penguasa dan juga Tuan Chen Wen bisa tenang. Penguasa kota Wujing lalu membuka suara agar ke-6 orang yang sedang mengobrol ringan dapat segera serius. Sedangkan para pengawal dan juga bawahan Chen Wen serta Lo Ling diharuskan menunggu di luar ruangan. Chen Wen juga membuat sebuah segel formasi untuk membungkus ruangan tersebut agar suara percakapan mereka tidak terdengar di luar. Melihat perbuatan Chen Wen, ke-6 praktisi penguasa kota tersenyum senang, karena Chen Wen sangat berhati-hati dalam hal ini, itu cukup memuaskan bagi ke-6 penguasa kota. Setelah Chen Wen membuat formasi yang menutup ruangan pertemuan mereka, Chen Wen lalu menatap satu persatu para penguasa dan dengan serius berkata, "Para penguasa kota, saat ini kita akan membicarakan masalah penting. Izinkan aku melihat sesuatu dari Anda semua. Apakah ada maksud khianat dari Anda semua terhadap yang lainnya?" Ke-6 penguasa kota saling pandang dengan bingung dengan perkataan Chen Wen, tapi Chen Wen tidak peduli, lalu menyentuh pelipisnya dan membaca semua pengetahuan 5 penguasa kota yang lainnya. Setelah beberapa waktu, semua penguasa yang belum mengerti, mereka hanya merasakan pusing beberapa saat. Saat ini, Chen Wen menatap salah satu penguasa kota yang bernama Paidang, dia adalah penguasa kota Songkang. "Tuan penguasa Paidang, apakah Anda memiliki pikiran untuk mengkhianati kita semua?" Chen Wen membaca pengetahuan dari penguasa kota Paidang, dan mendapati, beberapa anggota keluarganya telah menjadi tahanan klan Gu. Dan dengan terpaksa harus menjadi antek klan Gu, dia datang ke pertemuan ini karena atas izin dari penguasa klan Gu, untuk memata-matai pertemuan para penguasa kota. Paidang terkejut dengan perkataan Chen Wen, karena dari semua penguasa kota,
Tidak ada satupun yang mengetahui kalau saat ini Pai Dang telah bersekutu dengan klan Gu. Tuan Chen Wen, apa maksudmu dengan tuduhan itu? Chen Wen tersenyum dan menatap penguasa kota Pai Dang dengan tatapan dingin. Tuan Pai Dang, saat ini aku mengetahui bahwa beberapa anggota keluargamu yang terpenting menjadi tahanan klan Gu, dan mereka menjadi jaminan agar kamu bersekutu dengan klan Gu. Apakah aku benar? Apa? Kau? Melihat reaksi dari penguasa kota Pai Dang, 5 penguasa kota yang lainnya juga langsung berdiri. Pai Dang, apakah benar apa yang dikatakan Tuan Muda Chen Wen itu adalah benar? Saat ini Tuan Kota Mingling, bernama Li Meng langsung bereaksi. Awalnya dia juga tidak percaya perkataan Chen Wen, tapi setelah melihat reaksi dari Pai Dang, Li Meng mulai mempercayai kata-kata Chen Wen, dan dia menatap Pai Dang dengan tatapan dingin, begitu juga penguasa kota yang lainnya. Pai Dang mulai sadar dengan reaksinya sendiri, tapi dia masih merasa heran, kenapa Chen Wen mengetahuinya, lalu dengan lemas, dia berkata, Tuan Muda, Chen Wen, bagaimana Anda tahu yang kualami baru-baru ini? Padahal tidak ada orang luar yang tahu apa yang kualami beberapa waktu ini. Pai Dang tidak menghiraukan perkataan dari Li Meng, dan saat ini menatap Chen Wen dengan tatapan heran dan juga tidak percaya. Tuan Pai Dang tidak perlu mengetahui bagaimana aku tahu tentang ini, tapi apakah Tuan Pai Dang masih bersedia menjadi antek klan Gu? Kuakui beberapa hari yang lalu, anak dan istriku diculik oleh petinggi klan Gu. Saat itu, aku sedang melakukan kultivasi tertutup, sehingga tidak tahu kalau petinggi klan Gu diam-diam masuk ke wilayahku, dan berhasil menculik anak dan istriku. Mereka juga mengancam akan membunuh anak dan istriku bila aku tidak mau bekerja sama dengan mereka dalam menghadapi 5 penguasa kota yang lainnya. Tapi sekarang, bila kalian dapat membantuku membebaskan anak dan istriku, aku akan bekerja sama dengan kalian. Mendengar kata-kata dari Pai Dang, kelima penguasa kota yang lainnya menganggukkan kepala mereka. Baiklah, kita dapat kembali bekerja sama untuk menghancurkan klan Gu. Dan Tuan penguasa kota Pai Dang, Anda harus bersikap pura-pura masih menjadi antek klan Gu. Dengan begitu, anak dan istrimu akan dapat diselamatkan. Chen Wen mengungkapkan idenya karena dia merasa yakin dapat menyelamatkan anak dan istri Pai Dang dengan merintahkan beberapa puluh pasukan bayangan iblis dan pasukan iblis jiwa untuk menyelamatkan anak dan istri Pai Dang secara diam-diam. Lalu, bagaimana nasib anak dan istriku? Mendengar pertanyaan Pai Dang, Chen Wen Lao melambaikan tangannya mengeluarkan hewan iblis jiwa. Tuan, Chen Wen mengeluarkan Leng Hun dan wujudnya setengah transparan. Leng Hun, buat tubuhmu menjadi transparan dan menghilang dari hadapan mereka semua. Baik Tuan. Tiba-tiba, Leng Hun menghilang dari pandangan semua orang yang hadir di sana saat ini. Wow, bagaimana makhluk yang bulat seperti itu dapat menghilang dari pandangan kami? Kalau boleh tahu, makhluk apakah itu? Wu Jing bertanya dengan penasaran, karena ketika Chen Wen mengajaknya melihat pasukan Chen Wen, makhluk ini tidak terlihat. Chen Wen sengaja tidak memperlihatkan semua kartu trufnya kepada Wu Jing, tapi saat ini untuk meyakinkan Pai Dang, Chen Wen perlu menunjukkan hewan iblis jiwa padanya. Baiklah, sekarang Leng Hun, kamu kembali lagi. Leng Hun yang masih transparan masuk ke dalam dunia cincin, itu tadi adalah hewan iblis jiwa. Mereka menyerang jiwa-jiwa musuh yang rapuh, dan mereka dapat menghilang dari pandangan musuh. Awalnya, Leng Hun tidak mampu menghilang dari pandangan praktisi yang jauh lebih tinggi ranahnya daripada dia, tapi setelah ikut berkultivasi di alam iblis, Leng Hun Ong dan semua bawahannya saat itu berhasil berevolusi menjadi lebih baik lagi dan juga dapat sepenuhnya menghilang dari pandangan semua orang. Baiklah, aku percaya bawahan Tuan Chen Wen dapat menyelamatkan anak dan istriku. Sekarang bagaimana kita membuat persiapan menghadapi klan Gu? Saat ini, Pai Dang sudah percaya sepenuhnya dengan Chen Wen, dan dia sudah tidak khawatir lagi tentang anak dan istri Pai Dang. Ketujuh praktisi itu lalu membuat musyawarah dalam menghadapi klan Gu, sedangkan saat ini di klan Gu. Di sebuah aula pertemuan istana penguasa klan Gu. Patria,
Apakah kita yakin kalau penguasa kota Songkang yang bernama Paidang dapat bekerja sama dengan kita? Kalian tenang saja, aku yakin ketika melihat ekspresi dari Paidang, dia tidak akan berani mengkhianati klan Gu kita, karena anak dan istrinya menjadi tahanan kita. Salah satu petinggi klan Gu yang berhasil menculik anak dan istri Paidang berkata dengan yakin. Tapi tetua, apakah ini tidak terlalu beresiko? Bila penguasa Paidang benar-benar mengorbankan istri dan putranya, bukankah kita akan mati? Aku tahu siapa Paidang itu, dia terlalu mencintai istri dan anaknya, biarpun wajahnya sangat sangar, tapi dia memiliki hati yang penuh dengan cinta terhadap keluarganya. Itu makanya aku menculik istri dan anaknya. Semua petinggi klan Gu yang mendengar kata-kata dari petinggi itu menganggukkan kepala mereka. Lagi pula, bila benar-benar Paidang berani mengorbankan anak dan istrinya, kita masih memiliki kekuatan yang absolut, kita tidak akan takut terhadap mereka semua. Sang patriark klan Gu mengungkapkan kekuatan mereka untuk menghilangkan kekhawatiran semua petinggi klannya agar tidak ragu dalam mengambil keputusan untuk berperang dengan 6 penguasa kota dan Chen Wen. Akhirnya semua petinggi klan Gu menjadi mantap tanpa keraguan lagi. Apalagi ada kekuatan yang lebih besar dari alam lain yang mendukung mereka. Sementara itu di ruang pertemuan 6 penguasa kota dan Chen Wen, tuan penguasa semua, sebenarnya dengan melihat kekuatan kita ini, dan ditambah dengan kekuatan pasukanku, aku merasa yakin kita akan mudah memenangkan pertempuran dengan klan Gu. Penguasa kota Ciuci yang bernama Sileng lalu berkata dengan serius. Saudara Chen Wen, Anda jangan salah, selama ini, klan Gu memang tidak berani mengambil resiko menyerang kami. Itu karena bila mereka menyerang kami, kekuatan tersembunyi yang menjadi andalan klan Gu tidak akan membantu klan Gu. Berbeda bila kamu bergabung dengan kami memerangi klan Gu, karena saudara Chen Wen bukan berasal dari alam kami ini. Sedangkan Chen Wen yang mendengarkan kabar ini menjadi terkejut, karena dari pengetahuan petinggi klan Gu yang diserapnya, tidak terdapat kekuatan tersembunyi yang menjadi pendukung klan Gu. Apakah ada kekuatan tersembunyi yang menjadi pendukung klan Gu? Ya, bahkan jauh lebih kuat dari klan Gu. Mereka berasal dari alam bintang emas, mereka berasal dari sekte awan kelam. Penguasa Limeng melanjutkan kata-kata dari penguasa Sileng, dan agar Chen Wen mengetahui secara jelas kekuatan sesungguhnya dari klan Gu. Penguasa Limeng, bagaimana Anda tahu klan Gu didukung oleh sekte awan kelabu dari alam bintang emas? Chen Wen menjadi penasaran dengan pendukung klan Gu, sehingga dia bertanya, dan dalam hatinya Chen Wen sangat bersyukur karena tidak impulsif menyerang langsung klan Gu saat dia datang ke alam ini. Kami juga baru-baru ini mengetahui pendukung klan Gu dari sekte awan kelabu dan dari alam bintang emas. Ketika itu beberapa praktisi kuat dari alam yang tinggi berhasil datang dan menyerang klan Gu, tapi tiba-tiba para praktisi pendukung klan Gu dari alam bintang emas datang dan berhasil membunuh praktisi dari alam yang lebih tinggi itu. Akhirnya diputuskan oleh keenam penguasa kota dan Chen Wen untuk menyerang klan Gu secepatnya. Karena menurut mata-mata 6 penguasa kota, saat ini praktisi pendukung klan Gu yang berasal dari alam bintang emas tidak ada di alam ini. Sedangkan waktu yang diperlukan oleh sekte awan kelam menuju ke alam ini memerlukan waktu selama 2 minggu. Jadi saat ini keenam penguasa kota harus mengeluarkan seluruh kekuatan mereka tanpa menahan kekuatan mereka sedikitpun untuk menghancurkan klan Gu. Setelah mengadakan pertemuan, Chen Wen memerintahkan puluhan hewan iblis jiwa untuk segera berangkat menuju klan Gu dengan misi menyelamatkan anak dan istri penguasa Paidang. Kamu pimpin bawahanmu menuju markas klan Gu dengan bentuk transparan dan cari orang yang telah kukirimkan wajah dan auranya, selamatkan keduanya dan bawa kemari. Siap Tuan, akan kami laksanakan misi yang Tuan berikan. Baik, pergilah segera dan cepatlah kembali, usahakan jangan ketahuan. Lebih dari 20 pasukan hewan iblis jiwa langsung melesat menuju ke markas klan Gu untuk misi penyelamatan anak dan istri Paidang. Chen Wen telah memberikan gambaran istri dan anak Paidang kepada Leng Hun Ong melalui pikirannya, sehingga hal ini akan memudahkan Leng Hun Ong untuk mencari anak dan istri Paidang. Paidang yang saat ini berdiri di samping Chen Wen merasa sangat berterima kasih padanya,
Terima kasih Saudara Chen Wen. Aku harap bawahan saudara akan segera berhasil menyelamatkan anak dan istriku. Setelah itu baru kita menyerang klan Gu. Baiklah, tunggu saja kabar baik dari bawahanku. Awalnya Pai Dang tidak akan ikut dalam penyerangan kali ini, karena dia takut anak dan istrinya akan menjadi korban. Hal ini membuat kelima penguasa kota agak ragu. Lalu diputuskan setelah Chen Wen menjanjikan akan segera menyelamatkan anak dan istri penguasa Pai Dang terlebih dahulu, maka setelah misi penyelamatan anak dan istri Pai Dang, serangan gabungan 6 penguasa kota beserta pasukan mereka juga pasukan Chen Wen akan segera dilakukan. Dari kota Wugong menuju ibu kota penguasa klan Gu memerlukan waktu selama beberapa hari. Chen Wen yang telah menyerap pengetahuan 6 penguasa kota telah mengetahui letak ibu kota penguasa klan Gu, sehingga dia langsung membuatkan jalur teleportasi untuk Leng Hun Ong menuju luar ibu kota penguasa klan Gu. Sekarang kalian masuklah, kalian akan segera sampai di luar ibu kota penguasa klan Gu. Baik Tuan, misi penyelamatan yang dilakukan oleh Leng Hun Ong termasuk misi yang sedikit ringan bagi makhluk jenis hewan iblis jiwa. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.